Jadi stroke itu kayak suatu protokol, jadi alur yang diterapkan di rumah sakit, khususnya di instalasi gawat darurat ya, di emergency room itu untuk melakukan diagnosis secara cepat periode. Jadi itu periode emas ya. Periode emas itu yaitu waktu kurang dari 4,5 jam. 4,5 jam. Jadi pasien kita harus tahu itu 4,5 jam itu waktu periode emasnya. Sampai setelah timbul gejala. Jadi Sobat Sifa di masyarakat Sumatera Selatan, jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah untuk melakukan cek kesehatan, pengobatan, dan bahkan kita sudah melayani untuk layanan khusus stroke, yaitu layanan cold stroke ya dok di RSUD Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Dea Rizkia Amalia, dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi layanan Cold Stroke di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya hari ini episode spesial untuk kita semua. Dia tidak akan sendiri, akan ditemani bersama dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Ada Dokter Magista Febra Nugraha, spesialis neurologi di sini. Boleh dok menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah. Halo Sobat Sifa, perkenalkan saya Dokter Magista Febra Nugraha, spesialis neurologi dari bagian KSM Neurologi RSUD Siti Fatimah. Oke, terima kasih dok. Baik Sobat Sifa, seperti yang kita tahu bahwa penyakit stroke ini merupakan salah satu kondisi medis serius yang dapat terjadi tiba-tiba ya dok. Kemudian memerlukan penanganan yang cepat untuk meminimalisir resiko kerusakan permanen pada otak. Nah, ternyata Sobat Sifa yang ada di rumah ada layanan spesial, layanan khusus untuk menangani stroke ini dinamakan cold stroke. Nah, apa itu cold stroke? Nanti kita akan bahas lebih detail bersama Dokter Magista. Baik dok, gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah. Dokter Magista ini merupakan dokter di RSUD Siti Fatimah di bagian KSM Neurologi ya dok. Itu kesehariannya di Siti Fatimah, jadwalnya ini dalam seminggu tuh hari apa aja dok? Setiap hari saya. Setiap hari ya dok? Jadwal untuk waktunya itu berbeda-beda setiap harinya. Nanti bisa dicek Sobat Sifa di Instagram RSUD Siti Fatimah untuk jadwalnya. Jadi ini dok, kita kan membahas tentang cold stroke. Sebelum membahas tentang cold stroke, mengapa stroke itu sangat membahayakan itu gimana dok? Iya, karena stroke itu kan dia ada dua tipe ya. Dua tipe, ada yang stroke penyumbatan, ada stroke perdarahan. Nah, penyumbatan itu dia membuat aliran darah itu terhenti di otak. Jadi membuat jaringan otak itu mati ya. Jadi karena dari ada supply, itulah yang mungkin bisa menyebabkan pasien mengalami kecacatan jangka panjang hingga ya bisa kematian kalau tidak ditangani secara cepat gitu. Kenapa? Makanya stroke itu merupakan satu kondisi gawat darurat ya. Jadi serius yang harus kita cepat diagnostiknya, cepat tahu itu stroke atau tidak, terus kita lakukan tata laksana dengan segera dan cepat. Baik, mungkin masyarakat Sumatera Selatan sendiri atau di Indonesia juga udah bukan yang awam banget tentang stroke itu. Sudah banyak ya dok untuk kasusnya, penanganannya. Nah, ini ada cold stroke, layanan cold stroke ini dok. Itu apa dok? Iya, kalau kita lihat cold stroke ini agak aneh ya, kayak kode kayak gitu. Jadi cold stroke itu kayak suatu protokol, jadi alur yang diterapkan di rumah sakit, khususnya di instalasi gawat darurat ya, di emergency room itu untuk melakukan diagnosis secara cepat dan tata laksana secara cepat dan akurat. Jadi cold stroke itu fungsinya untuk mempercepat. Jadi kita harus cepat segera tahu ini stroke atau bukan. Kalau kita ketahui ini stroke, ya kita langsung memberikan tata laksana. Jadi cold stroke itu dia tidak berdiri sendiri, jadi dia ada tim. Jadi tim multidisiplin itu dia bekerja secara simultan bersama-sama mendeteksi stroke dan melakukan tata laksana terapi bersama-sama. Jadi diharapkan
pasien itu bisa mendapatkan terapi dengan cepat dan tepat ya gitu. Jadi itu namanya cold stroke. Jadi protokol untuk menangani stroke secara cepat gitu. Iya, jadi fast jadi langsung segera. Jadi karena hitungannya waktu kita bermain dengan waktu gitu. Jadi kenapa cold stroke ini penting banget dok di layanan kesehatan tuh kenapa? Iya, karena kita sudah bisa cepat mendiagnosis, cepat menterapi, jadi kita bisa memberikan tata laksana dengan tepat kan. Jadi kita membuka penyumbatan itu, stroke itu baik dengan obat-obatan maupun ada nanti tindakan intervensi dengan segera, sehingga kita mencegah kecacatan jaringan otak itu mati lebih lama, lebih lanjut, lebih luas, sehingga meminimalisir kondisi pasien. Jadi mengurangi kecacatan jangka panjang, meningkati kualitas hidup pasien, sama sehingga bisa menurunkan risiko komplikasi. Itu yang kita takuti setelah pasien menderita pasca stroke itu. Jadi makanya itu cold stroke itu sangat penting kita lakukan di rumah sakit. Baik dok. Nah, gejala stroke yang seperti apa sih dok yang dikategorikan nanti bisa dilayani oleh layanan stroke ini? Oh ya, jadi kita untuk cold stroke ini kita targetnya itu pasien dengan yang terduga atau yang dengan gejala stroke itu yang masih dalam waktu golden period. Jadi itu periode emas ya. Periode emas itu yaitu waktu kurang dari 4,5 jam. 4,5 jam. Jadi pasien kita harus tahu itu 4,5 jam itu waktu periode emasnya. Sampai setelah timbul gejala stroke itu pertama kali ya. Pertama kali itu kita hitung itu kena gejala stroke itu di bawah 4,5 jam. Jadi diharapkan pasien yang di bawah setengah jam itu kita bisa masuk dalam kategori layanan cold stroke gitu. Oh baik. Nah, untuk kasus stroke di Sumatera Selatan mungkin ya dok kita lihat ya. Gimana dokter melihat kasus stroke sekarang ini? Iya, sekarang kayaknya trennya semakin banyak ya, semakin tinggi karena ya kita faktor risiko pasien usia lebih rentangnya lebih meningkat, jadi usia lanjut masih banyak ya. Terus faktor risiko sekarang banyak, darah tinggi, kecemasan manis, terus juga tidak dialami yang pada usia lanjut ya. Sekarang trennya jadi usia produktif juga banyak yang terkena. Usia muda 30-40, makanya kita harus aware nih, harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan, jangan dianggap sepele. Luas. Kita harap kita masih muda ini. Padahal usia muda juga sekarang usia muda banyak sekarang tren usia 20, 30 hingga 40 itu banyak. Yang usia produktif itu lebih bahaya lagi. Iya benar dok. Karena masih produktif kan untuk kerja atau apa gitu. Nah untuk di Poli sendiri itu dok sebanyak apa sih sebenarnya pasien stroke itu? Banyak banget ya yang banyak banget gitu. Jadi sekarang kunjungan itu ya rata-rata kalau di Poli Saraf itu pasien stroke utamanya. Kan kita tahu bahwa Rumah Sakit Siti Fatimah ini kan rujukan di satu provinsi ya dok, Sumatera Selatan. Jadi banyak sekali mungkin pasien stroke yang datang dari berbagai daerah ya dok. Untuk berobat. Karena untuk kesini untuk evaluasi lebih lanjut ya. Nah untuk layanan cold stroke di RSUD Siti Fatimah itu sendiri dok. Ini mungkin Sobat Siva yang ada di rumah dan saya sendiri kan ini baru ya dok ya, layanan cold stroke. Nah itu mau mengetahui nih dok, bagaimana sih alurnya, apa yang dilakukan, tindakannya seperti itu dok? Bisa dijelaskan? Kita harapkan alurnya sebenarnya sih dari pre-hospital ya sebenarnya idealnya kayak gitu. Tapi ya kita harapkan kita dari hospital dulu nih harus ready nih. Sebenarnya nanti pre-hospital tuh harus kita berkolaborasi dengan instansi lain gitu ya, unit terkait. Tapi kalau untuk kita di hospital, di rumah sakit itu pasien yang datang di IGD itu langsung masuk di triase, dipilah, di screening. Oh ini kayaknya gejala stroke gitu ya. Nah, jadi pasien langsung diarahkan ke bagian zona merah atau red zone, atau kita sebut biasanya stroke corner. Jadi khusus bed itu khusus untuk pasien stroke akut gitu, stroke yang baru ya. Nah, nanti setelah masuk di sana pasien diperiksa oleh tim IGD, dokter jaga. Oh ini oke, masuk konsep yang tadi periode emas tadi ya, 4,5 jam.
langsung tim dokter IGD dan tim yang lain mengaktifasi. Jadi aktivasi co-stroke namanya. Jadi aktivasi co-stroke itu kayak semacam alarm ya. Alarm, jadi biar satu rumah sakit tahu nih. Kayak code blue ya, Dok? Iya, jadi seluruh rumah sakit tahu. Jadi baik di perawatan, di radiologi, di laboratorium tahu. Jadi petugas kesehatan lain aware nih, tahu, langsung siap-siap nih. Kalau ada bahwa ada pasien stroke yang baru begitu ya, langsung tim berkolaborasi mempersiapkan baik obat-obatan, pemeriksaan lain, mengambil sampel, pasien infus. Pasien didorong ke radiologi untuk dilakukan CT scan kepala, karena kita tahu CT scan kepala untuk stroke ini merupakan diagnosis utama, diagnosis utama untuk tahu. Setelah itu tim IGD melaporkan ke dokter penanggung jawab, yaitu dokter spesialis neurologi. Jadi dokter spesialis neurologi menilai, mengevaluasi dari klinis, dari hasil CT scan, oh ini masuk untuk kategori kandidat co-stroke gitu. Jadi langsung kita kasih terapi, obat-obatan yang kita sebut namanya trombolisis. Jadi kita sekarang itu untuk stroke ada obatnya sekarang. Trombolisis namanya trombo itu trombus sumbatan, lisis penghancur. Jadi obat itu kita kasih untuk menghancurkan sumbatan itu, klot yang ada di pembuluh darah. Biasanya kita kasih dalam waktu 1 jam. Pasien diobservasi. Setelah itu setelah aman, tidak ada komplikasi, kondisi stabil, pasien dipindahkan langsung ke high care unit namanya, atau stroke unit untuk dilakukan pemantauan. Biasanya sih kita lakukan 1 kali 24 jam atau lebih, sesuai klinis pasien lah masing-masing. Itu untuk alurnya. Alur dan tindakannya. Mungkin nanti bisa kita tampilkan ya, Dok, alurnya. Mungkin nanti di layar biar Sobat Siva lebih paham gimana sketsanya gitu. Oke. Nah, tadi dokter juga udah nyebutin bahwa stroke ini bukan hanya menjangkit pada orang yang usia lanjut, tapi usia produktif juga ya. Benar. Nah, untuk dari segi pencegahan ini, Dok, apa yang bisa dilakukan? Kita sih sekarang masyarakat harus selalu aware ya dengan kesehatan. Jadi kita bisa lakukan cek kesehatan berkala ya, dengan medical check up, baik di rumah sakit, di klinik atau apa, terserah di mana pasien bisa menjangkau lebih enak. Terus ya kita jaga perilaku gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol kita hindarin, dietnya makan ini atur, kita seimbang, rajin olahraga, aktivitas fisik itu penting. Penting kita rutin tapi berkala ya, jangan sekali langsung itu ya. Sama ya kalau pasiennya ada faktor risiko, misalnya ada darah tinggi, kecil manis dan lain-lain, jantung, ya masyarakat harus rajin kontrol, obat dan makan obat rutin. Mungkin itu untuk pencegahan. Untuk pencegahan, Sobat Siva jadi diingat ya, karena stroke ini ternyata bukan hanya pada usia lanjut, tetapi usia produktif juga. Jadi dari sekarang kita harus maintenance ya, Dok. Nah, untuk gejala sendiri, Dok, kalau tadi dokter sudah menyebutkan gejala-gejala yang masuk kategori untuk pelayanan coach stroke. Nah, kalau gejala awal nih, Dok, gimana kita mengetahui kalau kita itu ada cenderung untuk terkena stroke? Oke, jadi Kementerian Kesehatan sudah bikin slogan ya, yang namanya itu segera ke RS itu ya. Jadi biar mempermudah masyarakat, jadi aware kalau ada itu langsung segera ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Jadi segera itu senyumnya simetris, jadi ada mulut mengor, terus bicaranya pilu atau cadel, terus ada kelemahan sisi tubuh, ada kebas satu sisi tubuh, atau ada gangguan penglihatan, biasanya mendadak ya, terus biasanya ada gejala seperti sakit kepala yang hebat, atau kayak gangguan keseimbangan, kayak vertigo, atau misalnya kebas satu sisi, itu juga bisa sebagai alarm untuk kita. Itu ini kita ke gejala ke arah stroke gitu. Nah, untuk gejala ini sendiri kan ada beberapa tadi kan, gejala itu terjadi dalam satu waktu atau dia tuh berguyur ibarat kata Palembang tuh, Dok ya? Ya biasanya sih tergantung ya lokasi
penyubatannya ya. Tapi biasanya yang paling umum, biasanya yang gejala itu, biasanya yang muncul tiba-tiba. Memang stroke ini banyak gejalanya. Tapi yang gejala paling umum, paling sering muncul yang tadi ada kelemahan, mulut mengot, terus bicara pilu. Sama biasanya ada gangguan kebas itu satu sisi. Itu aja yang sih paling umum. Paling umum. Iya, bisa paling kita sadarin gitu ya. Iya, jadi kalau ada kayak tanda-tanda itu harus kita warning, harus ini tanda bahaya nih. Jadi harus segera kita ke rumah. Kalau misalnya dok, kita yang usia produktif mungkin ya dok, yang kita lihat, kita rasakan kita sehat nih. Kita mau screening stroke misalnya dok, itu bisa dilakukan ya dok? Bisa ya. Di sini kita kayaknya sudah ada ya, di NCU ya, untuk screening untuk stroke. Nanti dilakukan pemeriksaan lengkap laboratorium dan nanti dikonsultasi ke dokter spesialis neurologinya atau spesialis sarafnya. Berarti nanti tuh kita melihat diagnosisnya tuh dok ya, itu dari hasil lab gitu ya, kita cek darah gitu ya dok? Apa untuk nanti ya kita kan screening tuh nanti hasil darah laboratorium, hasil rekam jantung juga bisa gitu. Terus misalnya kalau itu ya kita lakukan pemeriksaan pembuluh darah juga bisa dengan USG. Nah untuk faktor resikonya apa aja dok kalau stroke ini dok? Iya yang paling umum ideal tuh ya darah tinggi utama ya. Terus kencing manis, terus penyakit jantung, ya terus. Kalau jenis kelamin diri itu ada nggak? Bisa sih ada ras, tapi itu kan yang tidak bisa dimodifikasi ya. Jadi kalau yang kayak yang sebelumnya tadi kan bisa dimodifikasi, bisa dikontrol ya. Gitu, jadi kayak jantung, kayak kolesterol atau penyakit autoimun itu bisa ya. Biasanya itu paling sering itu usia muda tuh. Biasanya kalau biasanya ada penyakit autoimun sekarang. Jadi itu yang lebih beresiko gitu ya dok? Iya, yang paling sering sebagai faktor risiko gitu untuk terjadinya stroke. Nah untuk ini sendiri dok, misalnya kita udah stroke, komplikasinya itu kemana dok? Komplikasi yang paling sering itu ya kecacatan ya. Jadi kita ada kelemahan ya. Kelemahan itu ya makin lama kalau kita nggak kita lakukan evaluasi, terapi dan lain ya bisa menimbulkan kekakuan atau bisa merubah struktur dari lengan atau kaki. Jadi bisa pasien tidak permanen nggak bisa mobilisasi, nggak bisa jalan. Yang kedua ya paling komplikasi yang karena dia efek pasien yang karena tidak bisa jalan jadi banyak berbaring ya. Banyak baring ya paling sering ya itu ada infeksi paru-paru, biasanya ada luka di bagian belakang karena banyak berbaring kan, karena tidak bisa baring. Nah, itu yang biasanya yang paling serius, sering komplikasi yang terjadi pada pasien karena dia tidak bisa mobilitas lagi seperti biasa gitu. Nah itu tadi faktor resiko, gejala dan sebagainya. Jadi Sobat Siva di masyarakat Sumatera Selatan jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah untuk melakukan cek kesehatan, pengobatan, dan bahkan kita sudah melayani untuk layanan khusus stroke yaitu layanan cold stroke ya dok di RSUD Siti Fatimah. Nah mulainya kapan dok cold stroke ini? Apakah sudah bisa? Atau? Sudah, alhamdulillah kita sudah berjalan. Sudah berjalan? Ya, sudah ada kemarin juga sudah ada kasusnya gitu ya. Mudah-mudahan sudah ada pasiennya ya dok? Iya, mudah-mudahan kita bisa terus continue simultan dan sambil memberikan untuk pelayanan yang terbaik untuk Sobat Siva. Untuk masyarakat Sumatera. Iya, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Ya. Oke, baik dok. Baik, yang terakhir yaitu pesan untuk masyarakat Sumatera Selatan, Sobat Siva yang ada di rumah. Silakan dok. Oke, untuk Sobat Siva, untuk pesannya kita kalau misalnya ada yang tadi, kita ingat slogan ya, kalau ada gejala yang stroke tadi, kita langsung tanpa ditunda lagi, tanpa mulur lagi waktu, langsung bila ada teman, kerabat atau tetangga dengan gejala stroke harus segera bawa ke rumah sakit. Rumah sakit yang mumpuni untuk pelayanan stroke khususnya biar bisa mendapatkan pelayanan yang komprehensif dan sempurna. RSUD Siti Fatimah sudah berkomitmen, sudah siap untuk memberikan pelayanan cold stroke, untuk memberikan tata laksana dan
perawatan yang lebih lanjut untuk pelayanan stroke di RSUD Siti Fatimah. Baik, mungkin itu tadi obrolan singkat yang tentunya sangat inspiratif dan edukatif untuk masyarakat Sumatera Selatan mengenai layanan food stroke. Baik Sobat Sifa, penting sekali untuk kita mengetahui informasi mengenai kesehatan, mengenai pengobatan dan pemeriksaan kesehatan, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita bisa mengalami masalah kesehatan yang bahkan bisa membahayakan jiwa kita maupun orang di sekeliling kita. Salah satunya dengan mengetahui layanan khusus untuk layanan stroke ini. Jadi jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di Siti Fatimah, karena kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Dr. Magista, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengedukasi Sobat Sifa yang ada di rumah, masyarakat Sumatera Selatan. Dan terima kasih juga untuk Sobat Sifa yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour di YouTube channel RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.